Mana yang duluan kamu jatuh cinta, pada Arsenal atau pada Lina? Duluan Arsenal, Romo. Duluan Arsenal. Duluan Arsenal. Sudah jatuh cinta pada klub Arsenal itu berapa tahun? Dari 2012. 2012. Wih, sekarang 2025, 13 tahun ya. Jatuh cinta pada Lina sejak tahun 2024. Ih, jauh sekali. Kenapa? Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih di Rian dan Lina. Mana yang duluan kamu jatuh cinta, pada Arsenal atau pada Lina? Duluan Arsenal, Romo. Duluan Arsenal. Duluan Arsenal. Sudah jatuh cinta pada klub Arsenal itu berapa tahun? Dari 2012. 2012. Wih, sekarang 2025, 13 tahun ya. Jatuh cinta pada Lina sejak tahun 2024. 2024.
Hijau sekali. Kenapa saya tanya dia begini? Setiap kali dia ketemu saya pasti baju Arsenal terus. Saya sih kagum dengan beliau karena Arsenal ini kan klub yang hangat-hangat tai ayam gitu. Awal-awal dia menang sampai ada di puncak. Pas mau terakhir turun lagi. Main terakhir kemarin lawan Tottenham ya. Lalu apa komentar orang? Sudahlah Arsenal itu rajanya runner up. Karena sudah pertamanya sebelumnya menang, giliran lawan Tottenham sesama Inggris kalah. Apa yang membuatmu jatuh cinta pada Arsenal? Bagaimana mereka bermain? Bagaimana mereka bermain? Emang bagaimana mereka bermain? Konsisten. Konsisten. Sudah 20 tahun masih sama. Konsisten. Hasil akhirnya tidak juara. Hasil sudah agak mengecewakan. Agak mengecewakan. Oke. Konsisten. Kemudian setelah sejak 2024 merasa juga jatuh cinta pada Lina, apa tidak merasa bahwa hatimu terbagi dua? Bisa dikelola. Bisa dikelola. Oke, sudah ada dua kata, konsisten dan bisa dikelola. Lina, sejauh kamu berada dan berjalan bersama, ya pindahkan mic-nya. Saat itu misalnya, kamu ingin ditemani oleh Rian, tapi dia harus nonton Arsenal. Menurutmu, dia lebih memilih yang mana? Dia akan mengajak saya ini Nonton nonton bareng. bareng Romo. Oh, Jadi jelas tidak memilih, maksudnya tetap memilih Lina. Oh, jalani bersama-sama Iya. gitu ya. Berarti mengerti perasaannya. Pada akhirnya, klub manapun yang kita sukai, kita hanya sebatas sebagai fans. Karena kemudian yang kamu rasa sebagai penopang dan penghangat hidup bukanlah Arsenal. Toh kalau mereka juara kita tidak dapat apa-apa ya. Tapi piala yang sejati adalah istri. Karena apa? Istri menurut kitab Kejadian ternyata bukanlah dia yang perlu dikejar dengan kita bermain-main dan berlari-lari. Tapi dia yang dianugerahkan oleh Allah justru diambil dari tulang rusuk yang kita punya. Maka Lina itu sebenarnya diam-diam diambil oleh Allah dari tulang rusuk Rian karena dirasa klop dan cocok untuk menjadi penopang hidupmu ke depan. Silakan duduk dulu. Dan dalam kitab Kejadian kita telah mendengar bahwa orang bersuami istri itu ternyata kita berpikir itu selera manusia. Tapi itu sebenarnya kepedulian Allah. Dalam kitab Kejadian yang telah kita dengar, bagaimana Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri, maka aku akan memberikan kepada dia seorang penolong yang lain, yang sepadan dengan dia. Kebetulan kamu dua juga tingginya sama-sama, hampir sama, jadi sudah sepadan begitu. Dan apa kata Tuhan? Itulah kenapa disebut perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Artinya, ketika kita mengangkat perempuan menjadi istri, itu adalah bagian dari diri dan hidup kita. Maka istri bukanlah objek. Istri adalah subjek. Bagian dari seluruh keberadaan kita. Apapun yang dialami suami perlu dirasakan istri, apapun yang dialami istri perlu dirasakan suami. Maka walaupun nonton bareng itu hal yang sederhana, tapi itu adalah cara dari mengambil bagian dalam perasaan pasangan. Nah inilah yang paling sulit Bapak Ibu dalam hidup perkawinan kalau tidak salah. Nanti tanya mereka Dr. Dedi yang sudah mengalami atau yang lain-lain. Yang paling susah adalah mencoba mengerti perasaan pasangan. Waktu pacaran gampang, tapi setelah menikah susah mengerti perasaan pasangan. Maunya ikut maunya sendiri. Maka dalam Injil ketika kita mendengar Tuhan bilang tidak boleh menceraikan, itu sebenarnya bukan masalah pada suami atau istri yang makin tidak bagus. Itu kan cuma masalah perasaan. Tidak bisa mengelola perasaan. Jadi benar sekali bahasamu, mengelola, memanage. Dan kita bicara perusahaan dan usaha pasti ada istilah manajemen, pengelolaan, dan ada manajer.
Tapi kenapa orang tidak memakai pengelolaan istilah manajemen itu dalam hidup berkeluarga? Bahkan dalam memanage perasaan. Karena segala persoalan hidup perkawinan itu terjadi karena tidak mampu memanage perasaan. Mungkin misalnya Rian merasa lagi pingin dihangatkan Lina. Tapi pada saat yang sama, Lina harus pergi nge-gym atau menari bersama temannya. Sudah janjian ini atau pergi kumpul dan makan bareng. Ini selalu menjadi persoalan. Lina kemudian lebih memilih pergi makan bersama atau nge-gym bersama temannya. Dia lupa bahwa Rian sedang merasakan sesuatu yang perlu dihangatkan. Lalu dikecewakan. Nah, lama-lama hal seperti itu terjadi, itu yang buat orang sudah mulai jengkel, jenuh, dan minta cerai. Mulai dari tidak mampu memanage perasaan. Maka kalau Allah bilang tidak boleh, sebenarnya bukan karena kita punya masalah yang besar, tapi karena kita tidak mampu manage perasaan. Karena Yesus bilang apa? Karena ketegaran hatimulah, makanya Musa memperbolehkan kamu cerai. Jadi ketegaran hati, masalah pada keterpaksaan untuk maunya ikut maunya kita. Jadi memaksakan kehendak. Persoalan selalu terjadi karena kita selalu memaksakan kehendak. Maunya ikut perasaan saya, bukan ikut perasaan. Nah, inilah pemicu dari pertengkaran yang kemudian menciptakan perceraian. Masalah perasaan yang tidak bisa dimanage. Dan saya rasa kalau ada yang pernah mendengar dan membaca seorang filsuf bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche, itu filsuf di Jerman ya, frater ya. Mereka yang baru belajar filsafat ini. Dia kan menulis Allah itu telah mati. Orang semua kaget, kenapa bisa Allah mati? Sebenarnya maksudnya dia, kenapa Allah itu mati? Bukan karena Allahnya yang mati, tapi manusia mematikan Allah di dalam dirinya. Karena ada sebuah keadaan di dalam diri manusia yang disebut will to power. Will to power artinya kehendak untuk berkuasa. Dan seringkali dalam hidup, kita memaksakan kehendak kita terjadi, sampai kita lupakan pasangan, lupakan keluarga, bahkan lupakan Allah. Jadi memaksakan kehendak. Dan seringkali pemaksaan kehendak itu yang mendominasi perasaan kita, sehingga maunya ikut maunya saya, bukan ikut maunya kamu. Nah, kalau semua maunya itu tidak bisa dikelola dan disandingkan, itu yang menciptakan pertengkaran dalam hidup perkawinan. Jadi alasan kenapa tidak boleh, bukan karena pasangan itu makin tidak bagus dan tidak menarik, tapi masalah pada perasaan. Jadi kemarin saya gangguin Oma itu, mamanya Cik Olive, waktu kita makan bersama syukuran Romo Cece. Saya bilang, Oma kan hari ulang tahun kemarin, belum disyukurin dan dirayakan loh. Apa jawabannya? Ya nanti Romo, yang penting kan kita bahagia. Saya rasa terkejut dengan jawaban itu. Nanti Romo, gampang, yang penting kan kita bahagia. Nah, kita menikah, tujuan pertamanya apa? Bahagia. Itu tujuan nomor satu. Orang sering lupa bahwa tujuan perkawinan itu bahagia. Tapi yang terjadi setelah menikah, banyak orang tidak bahagia. Makanya ada juga yang memilih tidak menikah karena dia sudah rasa bahagia. Itulah yang membuat kami sama Romo Cece ini tidak menikah. Karena kami rasa sudah bahagia dengan sendiri. Kemudian apakah tidak mengikuti perintah Allah untuk menikah? Bukan. Karena akhirnya kebahagiaan hidup memang bukan ditentukan oleh pasangan, tapi oleh perasaan kita masing-masing. Sama saja kamu menikah, kalau tidak bahagia untuk apa? Padahal tujuan menikah itu untuk saling membahagiakan. Jadi Rian dan Lina mungkin cuma 1 tahun kamu pacarannya, lebih lama dari berpacaran dengan Arsenal. Tidak apa-apa, ini kan bukan soal waktu, tapi soal menaruh perasaan dan menata perasaan. Bahwa dalam setahun kamu sudah menaruh perasaan itu pada Lina, dan Lina merespon,
lalu kamu sepakat untuk menikah, itu kan di hadapan Tuhan bukan soal waktu, tapi soal motivasi. Maka akhirnya Rian bukan menikah dengan Arsenal, menikah dengan Lina. Kita cuma ngefans saja, tapi tidak harus mencintai secara total. Karena penopang hidupmu yang diberikan oleh Tuhan adalah Lina. Dan Lina adalah bagian dari tulang rusuk untuk menopang hidupmu sebagai laki-laki. Maka yang sudah dipersatukan Allah melalui upacara pemberkatan ini memang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan apa kunci utama supaya kita tetap betah dengan hidup perkawinan dan supaya tidak pingin cerai? Nah, dalam hal inilah jawabannya kembali ke kata-katamu. Konsisten dan mengelola perasaan. Dan jangan lupa komitmen. Saya tambahkan 2 ya, biar Pancasila jadinya. 2 itu jangan lupa abolisi dan amnesti dalam hidup perkawinan. Kan itu yang lagi ngetren sekarang kan? Ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti kepada Hasto dan Lembong. Ini kan dalam tanda kutip penjahat politik, tapi diampuni. Saya lalu berpikir lebih jauh. Ketika secara politik kita bisa mengampuni orang, apakah dalam hidup berkeluarga pengampunan juga tidak kita jaga dan kita lakukan? Karena menurut Paus Fransiskus, kunci utama dari kesuksesan dan kelanggengan hidup berpasutri adalah memiliki budaya pengampunan. Setelah salah diampuni dan baik kembali. Ada satu anak usia 10 tahun, waktu Paus Fransiskus masih hidup, mengirimkan surat kepada Paus Fransiskus. Lalu dia bertanya, Bapak Paus, saya rindu bertemu dengan Bapak Paus, tapi dengan surat ini sudahlah kerinduan saya diobati. Pertanyaan saya, bagaimana saya menghadapi orang tua saya yang setiap hari bertengkar? Wih, susah ya. Bagaimana saya menghadapi dan mengerti orang tua saya yang setiap hari bertengkar? Lalu apa jawaban Paus? Terima kasih nak untuk pertanyaan. Saya cuma mau bilang, memang mereka harus bertengkar tiap hari. Karena tidak ada orang yang menikah dari kesempurnaan. Orang yang menikah sekarang, yang menikah Rian dan Lina bukan lahir dari orang tua yang sempurna. Tidak dilahirkan sebagai manusia yang sempurna. Mereka lahir dari manusia yang tidak sempurna dan sebagai manusia yang tidak sempurna. Karena itu tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang paling penting adalah ketika sudah bertengkar, jangan lupa berdamai. Maka pengampunan dan memaafkan itu kata kunci yang perlu dihidupi dalam hidup perkawinan. Karena setiap hari pasti kamu bertengkar. Itu pasti, itu biasa. Tapi jangan mengakhiri hidup dengan pertengkaran. Makanya Paus bilang apa untuk keluarga? Budayakan pengampunan. Kalau kamu bertengkar dalam satu hari, malam sebelum tidur, kamu tidur bersamaan, kamu berpelukan, itulah perdamaian. Maka jangan menumpuk kesalahan dari hari ke hari. Karena rumah tangga bukanlah rumah sakit untuk setiap rasa sakit itu dipelihara dan ditumpukan dari ke hari ke hari. Masalah hari ini selesaikan malam, besok mulai yang baru lagi. Saya pikir ini cocok dengan kata-kata Yesusnya, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Hidup perkawinan tidak sempurna. Ada suka, ada duka, ada untung, ada malang, ada sehat, ada sakit. Dan Tuhan mengerti itu. Makanya dalam janji perkawinan kita berjanji, saya Rian memilih engkau Lina sebagai istri. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, rezeki atau tidak rezeki, murah senyum atau murung. Semua dalam gelombang-gelombang cinta. Saya berjanji untuk tetap mencintai seumur hidup. Itu janji kita, bukan janji dalam kehebatan, kesempurnaan, tapi justru dalam kelemahan dan kerapuhan. Jadi kita semua orang berdosa, kita semua orang tidak sempurna, kita pasti jatuh dalam pertengkaran. Tapi jangan mengakhiri hidup dalam pertengkaran, karena kita masih punya perdamaian. Lagi-lagi, kalau penjahat politik saja bisa dapat amnesti dan abolisi, penjahat cinta apalagi.
Kemarin saya khotbahkan, kalau pemerintah punya abolisi dan amnesti, gereja Katolik punya absolusi dan penitensi. Dan itu jauh lebih menyelamatkan. Gereja Katolik kalau kita berdosa, kita mendapat pengampunan lewat absolusi tangan imam. Dan amnesti, kita diberi penitensi, melepaskan kita dari dosa. Tadi waktu kamu pengakuan kan itu yang dibuatkan. Apalagi kamu ini menikah saat Porta Santa masih ada. Pintu suci, pintu belas kasih untuk menunjukkan bahwa pengampunan dan kerahiman Allah selalu mengalir untuk kita orang berdosa. Jangan kalah dengan presidennya, dalam hidup bercinta tetap harus punya amnesti, abolisi, punya pengampunan. Dan dalam gereja Katolik kita punya lebih dari sekedar abolisi dan amnesti, karena kita punya absolusi dan penitensi. Semoga Tuhan memberkati.